Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak SD Muhammadiyah 01 Tanggul? Semoga kalian sehat walafiat, tetap semangat dan ceria walau kita masih belajar dari rumah. Sebelum kegiatan belajar hari ini, Pak Guru ingin kalian sudah mandi, kemudian sarapan, lalu dilanjutkan dengan sholat duha terlebih dahulu, baru kita mulai belajar. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 6 subtema 1, menghitung waktu bagian kedua. Bersama saya, Ustadz Khairan. Mari kita mulai bersama-sama. Di semester kemarin kita sudah belajar tentang waktu, yaitu jam, menit, kemudian detik. Pada kali ini juga kita akan belajar mengulangi itu. Juga kita ingin mempelajari agar kalian tahu, selain jam, menit, dan detik, ada satuan waktu yang lain yang lebih lama, lebih banyak, yaitu yang pertama adalah hari, kemudian pekan atau minggu, kemudian ada bulan, dan kemudian yang terakhir ada tahun. Ada lagi sebenarnya yang lebih panjang lagi, lebih banyak lagi. Namun di kelas 3 ini kita belajar sampai hanya di tahun. Nah, bagaimana perbandingannya? Dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Dari Januari sampai Desember. Ayo, ada yang hafal tidak? Nama-nama bulan? Ya, semoga kalian sudah hafal. Termasuk juga bulan dalam kalender Hijriah, Muharram sampai Zulhijjah. Dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Berapa hari? Ada 365 atau 366 hari. Kok begitu? Ya, karena dalam setiap 4 tahun ada di bulan Februari itu tahun kabisat. Kemudian dalam satu bulan itu macam-macam ya. Ada 28 atau 29 hari, itu Februari. Nah, yang lain 30 atau 31 hari. Nah, tergantung pada nama bulannya. Januari, 31. Februari, 28. Maret, lah kita lihat saja di kalender. Nah, ayo, yang punya kalender dilihat kalendernya. Jadi satu bulan itu macam-macam ya. Kemudian satu pekan atau satu minggu, nah, itu lamanya 7 hari. Mulai Ahad sampai Sabtu, berapa hari? Nah, 7 hari itu dinamakan satu pekan atau satu minggu. Ingat ya? Kemudian khusus bulan Februari ini yang tadi Pak Khairan sampaikan, hanya berlangsung selama 28 hari. Jadi Februari itu hanya 28 hari. Kecuali dalam 4 tahun sekali akan menjadi 29 hari. Yang disebut tahun kabisat. Atau tahun yang habis dibagi 4. Misalnya tahun kemarin 2020 Februarinya 29 hari. Ayo coba dilihat kalender yang tahun kemarin. 29 hari. Nah, kalender yang tahun 2021 Februarinya kembali 28 hari. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita menghitung waktu yang kita pakai atau lama kegiatan. Nah, jam dinding di bawah ini ada 2 jarum, biasanya juga 3 ya. Jarum paling merah atau jarum paling kecil, panjang kecil, itu menunjukkan detik. Kemudian jarum panjang yang besar menunjukkan menit.
sedangkan jarum pendek menunjukkan jam. Nah, pada jarum pendek, setiap berpindah angka, maka akan bertambah 1 jam. Dari angka 12 bergeser ke 1 jam. Geser lagi ke 2 jam, dan seterusnya. Nah, ingat, setelah jam 12 siang, maka jamnya bukan kembali 01, tapi lanjut ke 13. Jam 1 itu sama dengan jam 13. Jam 2 jam 14. Jam 6 sore atau maghrib itu jam 18. Jam 24.00 itu artinya jam 12 malam. Itu ya. Jadi setelah di atas jam 12 maka jamnya menjadi 13, 14 sampai 24, balik jam 00 atau jam 1 lagi adalah pada malam hari, tengah malam, dini hari. Nah, sedangkan jarum panjang menunjukkan menit. Nah, dari angka 12 sampai angka 1 itu ada garis-garis kecil. Nah, garis-garis kecil itu menunjukkan menit. 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit. Jadi antara angka misalnya 12 ke 1 itu 5 menit. Kemudian 1 ke 2 5 menit lagi. 2 ke 3 5 menit lagi, dan seterusnya. Jadi jarum panjang berputar sampai angka 12 lagi itu sama dengan 60 menit. Ya. Kenapa? Karena 12 dikali 5 menit tadi itu sama dengan 60. Nah, kita perhatikan contoh di sini. Pukul 01.30. Nah, itu jam pagi apa siang? Dini hari, malam? Iya, malam. 01.30. Jarum pendeknya antara angka 1 dan 2 di tengah-tengah. Kemudian jarum panjangnya di angka 6. Dibaca pukul 1 lebih 30 menit atau pukul setengah 2. Nah, iya kan? Kita hitung saja dari 12 ke 1 5 menit, ke 2 jadi 10 menit, ke angka 3 jadi 15 menit, ke angka 4 20 menit, ke angka 5 25 menit, ke angka 6 30 menit. Jadi jarum pendeknya di antara 1 dan 2, jarum panjangnya di angka 6. Itu menunjukkan 1.30 menit. Nah, ini ada lagi contoh kedua. Pukul 8 lebih 15 menit. Gimana gambarnya? Jarum pendeknya di angka 8 lebih sedikit. Nah, kemudian jarum panjangnya di angka 3. Kenapa? Karena dari 12 ke angka 3 itu berapa menit? 15 menit, betul. Nah, jadi membacanya pukul 8 lebih 15 menit. Ayo dipelajari lagi, di bukunya dilihat contoh-contohnya, kemudian dikerjakan tugasnya. Bagaimana menghitung menit waktu atau mencari jam. Kemudian kita lanjut. Nah, menghitung waktu kegiatan atau waktu kita melakukan sesuatu. Apa itu? Ya, lama kegiatan adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan suatu kegiatan atau suatu apalah kita ya, misalnya lama kegiatan itu rumusnya adalah waktu selesainya pukul berapa dikurangi waktu mulainya tadi pukul berapa. Itu dinamakan lama kegiatan. Nah, contohnya Denny mengerjakan PR dari pukul 14.45 sampai pukul 16.15. Berapa lama Denny mengerjakan PR? Nah, kita dapat melakukan pengurangan. Yang pertama ya, pengurangan jadi 16.15. Dikurangi kan, waktu selesainya 16.15. Dikurangi waktu mulainya tadi 14.45. Nah,
karena 15 menit tidak bisa dikurangi 45 menit, gimana caranya? Kita pinjamkan 1 jam dari jam 16. Jadi 15 menit ditambah 60, jadi 75 menit. Maka menjadi 15:17 dikurangi 14:45 sama dengan 1 jam 30 menit. Atau dapat juga menggunakan penggaris seperti di bawah ini ya. Di penggaris itu kita dapat menghitungnya. Kita tulis jam mulainya 14:45. Setiap garis yang panjang kita hitung ada 5 menit sampai jam 15. Kemudian hitung sampai jam 16, kemudian lebihnya juga 15 menit. Maka ketemu 15 ke 16 1 jam, 16 ke 15 15 menit. Tadi jam 14:45 sampai ke 15 menit kita jumlahkan. 15 menit tambah 1 jam tambah 15 menit ketemu 1 jam 30 menit. Atau kita menghitung menggunakan jam dindingnya. Jadi kita lihat jam 16 itu berarti jam 4 sore lebih seperempat. Di angka 4 sama di angka 3. Kemudian kita hitung mundur sampai jam 14:15. Atau dari jam 14:45 kita hitung maju. Berapa menit? Sampai berapa jam? Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika masih ada kesulitan atau bingung, silakan bertanya kepada gurunya. Dan selamat mengerjakan tugas dari Bapak Ibu gurunya. Ya, sekian dari saya. Selamat belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.